dihabisi. Dan statement itu terbuka loh, Gus Dur. Dugaan Anda kata-kata dihabisi ini, dihabisi karirnya atau dibunuh? Tanya Pak Harto. Kenapa? Karena Faisal Tanjung mengucapkan itu. Lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrad nelpon saya, Gus, Panglima saya kok bilangnya begini-begini ya. Saya anggap itu soal politik lah. Pak Harto juga bukan soal pribadi kok, itu soal politik. Politik mengharuskan itu, tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Karena itu saya bilang sama Pak Wiranto, begini Pak Wir, tolong Anda pergi ke Pak Harto, tanya omongannya Faisal Tanjung yang begitu itu betul nggak? Apa jawabnya Pak Harto di Cendana kepada Pak Wiranto? Bahwa, wah nggak mungkin dong saya begitu. Megawati itu dilindungi ayahnya, Gus Dur dilindungi para kiai. Lah selesai sudah. Mau soal politik, saya nggak ada dendam pribadi, nggak ada. Malah saya terus terang aja, ini ada Yeni anak saya ini, ikut saya kemarin hari raya pertama hari Sabtu, saya soal Pak Harto, ya maaf-maafan hari raya sudah selesai, terus makan pulang. Ya, tapi ini kan untuk meluruskan sejarah, jangan sampai orang salah paham mengenai ini. Pak Faisal Tanjung juga secara terbuka mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada itu. Jadi apa yang Anda kalau bilang, Pak Wiranto dong, dia mengatakan Pak Wiranto bohong. Anda bilang ada operasi naga hijau, naga merah, itu kan orang memang bilang, ya begitu, saya dengarnya kok. Gus Dur ini ngarang-ngarang aja. Ya saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Tapi Gus Dur sendiri pernah datang ke Pak Harto untuk mengklarifikasi ini? Nggak perlu, ngapain? Tapi dari penjelasan Pak Wiranto memang Pak Harto bilang tidak pernah ada karena tadi itu ya. Kayak kemarin ini, saya ke tempatnya Pak Harto. Sepulang saya dengan suara terbata-bata karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. Itu ngomong kepada para ajudannya. Ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan Gus Dur panjang-panjang tapi nggak bisa. Itu tuh. Coba. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia pelupa itu, terbanyak yang lupa. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Ya, jangan dilanjutkan dulu Gus Dur, kita break dulu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pendapat para tokoh mengenai Gus Dur. Ini dia cuplikannya. Gus Dur ini manusia yang langka dan kontroversial, aneh, tapi juga jenius. Gus Dur terlalu maju buat Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Maka dari itu terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur. Di mata saya Gus Dur adalah pertama yaitu kawan sahabat saya. Karena sebelum jadi presiden saya sudah kenal sama beliau, sering bersama-sama dalam dialog, dalam seminar, sebagai narasumber. Yang kedua, Gus Dur adalah juga atasan saya. Saya senang sebab sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial, tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi, kekerasan, dan penyembelihan hak asasi manusia. Jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, yang untuk Indonesia dianggap kontroversial. Sebagai pribadi dia orang yang paling memberikan kesan pada saya dalam hidup saya karena penuh dengan warna dan penuh dengan substansi. Itu saya mendatangi Gus Dur sebagai ulama yang diakui oleh 40 juta umat di Indonesia. Saya sangat mengidolakan Gus Dur, otomatis saya juga pastinya akan menghormati dan meyakini apa yang menjadi fatwa dari seorang Gus Dur.
Pada saat Bapak Presiden merencanakan mengeluarkan dekret, terjadilah perbedaan pendapat. Karena sebagai Menko Polhuskam, saya menganalisa kalau dekret sampai keluar, keadaan akan semakin memburuk. Itu kira-kira mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya. Nanti saya kenal Gus Dur sudah lama. Tapi mengenai koalisi itu akan secara alamiah nanti. Menjelang 2009, sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon presiden. Selain SBY, Megawati, Yusuf Kala, nama Gus Dur juga mulai disebut-sebut. Dari segi popularitas, menurut Lembaga Demokrasi dan HAM yang terbaru, urutannya sebagai berikut. SBY 21%, Megawati 17,6%, Amin Rais 7,5%, Yusuf Kala Wiranto 4,9%, Gus Dur 1,5%. agak lebih dikit, 1,9% Gus Dur. Lumayan, 0,4% lebih tinggi. Nah, kemudian dan yang menang nggak disebut. Belum ini. Yang paling bawah itu. Pertanyaannya, apakah Gus Dur juga berminat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2009 nanti? Saya ini kalau diperintahkan oleh 5 sesepuh, ya saya akan jadi calon. Tanpa tim sukses, tanpa duit. Dulu begitu. Kalau Gus Dur maju tadi tanpa uang, tanpa macam-macam, lalu modal Gus Dur apa? Kepercayaan masyarakat. Apa Gus Dur yakin masyarakat masih percaya sama Gus Dur? Loh. Ayo ikut saya yuk, nanti kalau saya ke Situbondo 250.000 orang. Berbanding 100 atau 200 juta, sedikit sekali itu Gus. Loh, kalau cuman dia lah banyak. Saya ini tiap 2-3 hari sekali, 2 atau 3 hari sekali ini kiai kampung. Kalau mau ikut nanti hari Kamis ke Cicalengka dengan saya, tempatnya Ajengan Said. Itu 3.000 kiai kampung. Kembali ke dalam konteks Gus Dur akan mencalonkan diri, katakanlah setelah mendapat restu dari 2 kiai lainnya. Pertanyaannya, dengan kondisi penglihatan yang terkendala ini Gus Dur, dan itu menjadi hambatan ketika Gus Dur dulu mau maju oleh KPU, dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik. Melanggar undang-undang. Tapi kan itu masih ada sampai sekarang Gus Dur. 4 buah undang-undang karena KPU-nya dibiarkan curang. Kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009? Ya biar aja. Rakyat masih ada ini. Tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong? Apa? Nggak bisa maju karena terkendala saya oleh... nggak butuh maju kok. Orang tua itu kan punya solusi sendiri nanti. Ini sedikit berandai-andai Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan, tidak ditindak. Jadi kalau harus menyebut tokoh, Gus Dur bisa nggak menyebut tokoh? Siapa kira-kira yang pantas dari yang ada? Nanti dong, rahasia perusahaan. Baik. Di sini ada Ibu Sinta Nuria, istri dari Gus Dur. Ibu Sinta, pertanyaan penting nih. Kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi dan direstui oleh para kiai, apakah Anda mengizinkan? Saya sebagai istrinya, menjadi apapun, saya akan tetap mendukung. Karena terpaksa atau karena cinta? Jelas karena cinta dong. Tapi boleh tahu nggak, mana yang membuat Anda bahagia?
sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur, baik sebagai presiden, sebagai orang biasa, sebagai kiai, atau sebagai apapun, saya akan tetap bahagia di sampingnya. Saya baca di biografi Gus Dur ini, dulu Anda ini cantik dan diperebutkan. Sekarang sih masih cantik juga. Ya? Tapi dulu Anda cantik dan diperebutkan oleh banyak pemuda. Tapi yang tidak terungkap di sini, mengapa Anda mau kawin sama Gus Dur? Karena itu adalah kehendak Allah. Yakin? Saya yakin. Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi Saya punya paman. ah, Nanti dulu. nanti dulu. Namanya Pak Aziz Bisri. Ya, dia marah. Loh kok Nurnya itu mau aja salaman dengan Abah Kiai Bisri Sansuri, kakek saya dari ibu. Kenapa? Saya kan juga pengen salaman. Nah, itu paman ngiri. Oh. Ibu Sinta, apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda? Kok kayaknya susah, apa nggak ada ya? Makannya gampang. Ya, ngurusnya sih gampang. Makan juga apa adanya, apa saja dimakan. Tambah lagi ya, yang paling menyenangkan Yang saya. menyenangkan dulu. Pada setiap kali saya melahirkan anak, ya, setiap malam kan biasanya anak bangun. Nah itu setiap kali anak saya bangun nangis, maka Mas Dur yang pertama kali bangun, kemudian mengganti popoknya yang kena kencing, kemudian mengangkatnya dan menyerahkan kepada saya. Saya tinggal netein, setelah anak saya tidur, kemudian diambil lagi, ditaruh di box lagi. Pertanyaannya, kalau yang menjengkelkan, apa sifat-sifat Gus Dur yang menjengkelkan? Yang menjengkelkan ya kalau urusan kesehatan susah sekali diaturnya. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Baik. Nah, banyak yang tidak paham pada semua tindak atau banyak tindakan Gus Dur, langkah-langkah Gus Dur yang dibilang jurus dewa mabok gitu Gus Dur. Tapi Yeni kelihatannya bisa memahami Gus Dur. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami seorang Gus Dur? Atau kita bisa menerima Gus Dur apa adanya, bagaimana caranya, Yen? Yang dikatakan oleh beberapa orang tadi yang diwawancara bahwa Gus Dur itu ahead of his time, sangat jauh melampaui zamannya. Jadi kalau ada seorang kiai dari Pandeglang mengatakan dengan sangat sederhana bahwa Gus Dur ini ibaratnya kepala lokomotif kereta Jepang yang sangat supersonik itu, sementara gerbongnya ini gerbong ya kereta kita sekarang gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah. Jadi terseok-seok nggak bisa mengikuti. Tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel. Keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya, itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini. Itu, jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu. Lalu soal tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana, itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur ya waktu menjadi presiden masih atau hari-hari terakhirnya lah untuk mengajari bangsa ini untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus. Nah, pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu, Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Ya. Apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu, dan saya